Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan hidayahnya lah sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini kita semua masih dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini guna untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Sholawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah merintis umat Islam dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, baiklah, pada hari ini kegiatan kita adalah diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, acara ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin langsung oleh Ibu Rosmawati S. Amel, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu disilahkan dengan hormat. Kepada Bapak dan Ibu disilahkan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SDN 14 Momoro sekaligus membuka kegiatan. Yang kami hormati Bapak Sulaiman Alkaloi, Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak disilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 14 Momoro, yang saya hormati rekan-rekan tenaga literasi yang sempat hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita sama-sama di tempat ini dalam
merupakan rangkaian dari kegiatan calon guru penggerak. Kegiatan ini merupakan satu kegiatan yang harus diikuti. Kita sebagai sekolah STIM 14 ini mendapatkan rasa bangga sebenarnya. Karena di kecamatan ini baru kecamatan STIM 14 ini yang mempunyai calon guru penggerak. Nah itu kebanggaan kita. Dan ini merupakan perkembangan pendidikan ke depan. Karena kalau kita mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini saya gurunya, karena ini kegiatan ini adalah pendidikan sebenarnya, ilmu yang ditransfer kepada calon guru penggerak, tapi kita di sini kita bisa ikuti langsung. Nah, seperti kemarin kita dari ada ikut kegiatan yaitu bintik kemarin itu. Bintik itu ada hubungannya dengan ini. Ternyata bintik yang kita ikuti kemarin itu adalah yang paling itu yang kalian dapatkan kemarin itu adalah komunitas belajar. Kita sekarang dihadapkan dengan perkembangan kurikulum. Nah, jadi kurikulum kemarin itu yang 2013 kita mulai maju ke kurikulum merdeka. Nah, kemudian ini KPG ini calon guru penggerak ini mereka itu sudah diarahkan ke kurikulum itu. Nah, kemudian cara penerapan kurikulum sekarang ini kita tidak secara serentak, tapi kita mengambil jalur mandiri. Jadi kita ini STIM 14 itu jalur mandiri. Jalur mandiri itu belajar dengan tidak dibiayai oleh pemerintah, tapi dibiayai oleh sekolah atau guru itu sendiri. Alhamdulillah kita sudah di samping kita ikuti PNM, kita ada calon guru penggerak di sini, kita bisa belajar dengan mas. Kemarin alhamdulillah kita begitu dicek di pusat kemarin, ternyata yang begitu dicek kembali pertama itu di Kabupaten Bulu belum ada yang namanya itu komunitas belajar, belum terlapor. Walaupun di Kecamatan Bulu sebenarnya sudah K3S-nya sudah jadi, KKG-nya guru kelas ada 2, guru 1 dan 2, guru olah KKGO, KKGA semua aktif. Namun tidak terdaftar di kementerian. Nah, alhamdulillah kemarin begitu ditanyakan kata komunitas mana yang sudah ada. Saya bilang kalau komunitas kecamatan 14 sudah terdaftar. Begitu dicek kembali alhamdulillah ternyata sudah ada komunitas itu. Alhamdulillah kita sudah terbentuk komunitas lain. Dari komunitas belajar ini kalau menurut kami itu keluar juga di begitu di Sulinjar juga ada juga hubungannya. Memang ini komunitas belajar itu bisa bergerak setiap minggu untuk dapatkan ilmu. Jadi ini hal-hal seperti ini ke depan ini kita kemudian yang berikut, kita ini sedang menghadapi digitalisasi pendidikan. Semua guru harus tahu yang namanya digital, IT ke depan. Walaupun hanya perkenalan, karena semua ilmu itu ditransfer melalui IT. Jadi kita buka-buka apa itu PNM, cuma di rumah dibuka-buka ini kita punya komunitas belajar. Ini kita buka dulu PNM buka. Ada perkembangan sedikit ini. Dan kita tidak bisa sekarang menonton di tempat. Nah, itu. Jadi apalagi di STIM 14 nanti sudah di atas. Maksudnya dikitnya kita ini di atas sedikit dari sekolah-sekolah lain di kecamatan. Dengan ini mungkin satu persyaratan pertama, apakah di sekolah itu ada guru penggerak? Memang seperti itu kita ikut. Alhamdulillah kecamatan dari semua sekolah yang ikuti. Cuma kita punya STIM 14 umum itu yang punya guru penggerak. Walaupun baru calon, tapi sudah insya Allah ini Pak Malik ini harus teruskan karena aset kita. Kami dari guru maupun seluruh
komponen personil kecamatan S14 ini mendoakan supaya Bapak ini harus ikut terus. Apapun kegiatannya kami siap di belakang. 14 minggu kita siapkan kapasitas apa yang Bapak. Karena apa? Misalnya dengan ini, kemudian ke depan ini kegiatan-kegiatan makan beruntun ini makin, karena ini makin apa? 3 bulan ke depan makin padat kegiatannya. Jadi jangan terpengaruh dari, karena ini di kecamatan baru satu, misalnya bisa lolos ke depan dan bukan membuka peluang kita untuk sekolah kita menjadi sekolah penggerak. Ya, ke depan ini mudah-mudahan, karena ini kalau ikuti umur ke depan, kalau saya tidak bisa lagi mendaftar menjadi sekolah penggerak karena sudah 52 tahun, 53 kan dibatasi oleh umur itu. Mudah-mudahan yang memimpin SD 14 ke depan ini yang bisa, karena insya Allah yang ke depan ini pada bulan Januari ada pergeseran kepala sekolah. Mudah-mudahan yang muda yang sampai di sini dan bisa mengangkat ini menjadi sekolah penggerak. Karena ini yang ingin SD 14 ini akan dicalonkan menjadi sekolah penggerak ke depan. Syaratnya sekolah penggerak seperti kemarin juga kita masih bingung-bingung ditanya-tanya bagaimana yang guru penggerak yang bukan di sekolah penggerak, itu juga yang jadi masalah juga di sini kemarin. Banyak guru penggerak yang sekolahnya justru memilih mandiri belajar. Itu yang saya kurang mengerti kemarin. Ini dia bilang di Kecamatan Mumun, guru-gurunya tidak ada guru penggerak, tapi semua memilih mandiri berubah. Bahkan kita ke depan ini kita bincang-bincang dengan dinas. Mungkin ke depan kita tidak bukan 1425 tidak lagi. 2024 langsung semua satu kelas itu sudah harus menggunakan kurikulum merdeka. Jadi siap-siap. Semua perangkat apapun itu semua ada disiapkan. Kemarin yang mereka takutkan itu mana? Semakin bikin perangkat, padahal tidak. Di lewat PMM sudah ada semua draftnya untuk administrasi pembelajaran. Teknik mengajarnya pun sudah ada di PMM lewat belajar mandiri. Ya tidak ada. Siapa yang rajin membuka ini, insya Allah itu dia akan apa tuh? Bisa menimba ilmu di situ. Karena ini hal-hal yang dapat sampai nanti sebentar kita bahas. Karena acara ini ada 2 yang mungkin kegiatan kaki, nanti kita akan bahas apa yang terjadi. Kemudian atas nama dengan restu Allah Subhanahu Wa Taala dan izin kita semua untuk acara atau dimensi budaya positif untuk hari ini, diseminasi budaya positif untuk CPG hari ini saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pemberian materi diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak yang kami hormati Bapak Syamsul Malik Nur, Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah dan yang saya hormati seluruh rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan yang meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama dalam kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bulu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pada kesempatan hari ini merupakan bagian daripada tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk menyampaikan pemahaman atau menyebarkan pemahaman tentang budaya positif.
Namun sebelumnya Bapak Ibu, izinkan saya berdiri ya, karena sebentar kita akan masuk di materi. Jadi kegiatan ini merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak di modul 1.4 yang merupakan aksi nyata budaya positif. Jadi untuk di budaya positif ini nanti akan dipaparkan berbagai materi tentang budaya positif. Namun sebelumnya saya mau bertanya kabar dulu, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Jadi saya mendoakan bahwa semua dari kita semua ini senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan supaya apa menjadi tugas kita bisa terlaksana secara maksimal. Berhubung karena suasana sudah agak-agak panas, saya meminta kepada Bapak Ibu supaya kita melakukan sedikit penyegaran, ya. Kita melakukan sedikit penyegaran dengan melakukan ice breaking. Ice breakingnya nanti saya tampilkan di layar untuk kita ikuti bersama-sama. Boleh Bapak Ibu? Boleh sambil berdiri barangkali. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Mudah-mudahan itu bisa membantu kita untuk menyegarkan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk di bagian materi. Ini yang sesungguhnya yang kita nantikan dan akan kita bahas bersama-sama berkaitan dengan budaya positif. Jadi terkait dengan budaya positif ini, Bapak Ibu, ini dilandasi dari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara bahwa dia mengibaratkan bahwa sekolah itu seperti ladang. Jadi kalaupun kita sekolah diibaratkan seperti ladang, berarti kita seperti apa Bapak Ibu kira-kira? Kalau misalkan sekolahnya kita ini diibaratkan seperti ladang atau sawah atau perkebunan, berarti kita ini diibaratkan seperti apa? Ya, kita diibaratkan seperti petani, ya. Jadi kita diibaratkan seperti petani. Jadi petani itu dia bercocok tanam
dengan berbagai jenis model bibit yang dia tabur, kemudian dia tuntun sampai dia berbuah dan bisa dipanen. Nah, itu kita sebagai petani tentu kita menanam bibit berbeda-beda. Seperti itulah pengibaratan karakter peserta didik, mereka berbeda-beda. Nah, ketika kita menanam, otomatis kita melakukan perlakuan-perlakuan berdasarkan jenis tanaman yang kita tanam. Karena tidak mungkin kita menanam padi yang akan tumbuh adalah jagung. Jadi ketika kita menanam padi, pasti padi juga yang tumbuh. Tapi dalam proses tumbuhnya, tidak semua padi itu akan subur secara maksimal. Pasti ada yang terganggu dengan hama, ada yang misalkan tumbuhnya tidak maksimal, meskipun misalkan itu bibit unggul. Jadi diibaratkan di situ seperti petani bahwa kita memang memperlakukan peserta didik berdasarkan dengan kemampuannya dia, berdasarkan dengan karakteristiknya dia. Jadi tidak disamaratakan bahwa ada yang memiliki kompetensi low atau rendah, kita perlakukan seperti di kualitasnya dia. Ada yang menengah, medium, dan ada yang high. Nah, jadi diperlakukan seperti itu, seperti seolah-olah impiannya bapak pendidikannya kita, Ki Hajar Dewantara, bahwa dia mengibaratkan, dia mencita-citakan bahwa kita ini sebagai seorang petani atau pekebun di ladang yang luas ini. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk di bagian budaya positif. Di budaya positif ini Bapak Ibu ada beberapa inti. Ada beberapa inti. Jadi di dalam budaya positif ini ada konsep inti. Nah, konsep inti ini terdiri dari 8 item. Yang pertama di sana ada dimunculkan perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Kemudian yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol guru. Nah, di situ juga akan dibahas posisi kontrol guru. Kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini akan kita pelajari sama-sama berkaitan dengan apa konsep inti dari budaya positif. Yang pertama kita bahas mengenai yang pertama tadi, pembelajaran dengan paradigma baru. Menurut Bapak Ibu, sekarang model atau cara mengajarnya kita sudah berfokus di mana? Ada yang bisa memberi tanggapan? Menurut Bapak Ibu, proses atau cara mengajarnya kita berfokus di mana? Menurut Bapak Ibu, ada yang bisa komentar? Oke, silahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, pembelajaran kita khususnya di SDN 14 Mangun ini masih sebagian besar berfokus pada guru. Meskipun sudah ada sebagian yang menerapkan pembelajaran yang berfokus pada murid, tapi secara keseluruhan presentasinya masih menerapkan pembelajaran yang berfokus pada murid. Barangkali itu. Baik, terima kasih. Kasih aplaus dulu dong Ibu buat Ibu Mawar. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, ternyata di pembelajaran itu memang ada dua. Ada yang berfokus dengan guru dan ada yang berfokus pada murid. Namun dengan perkembangan zaman yang kian pesat sekarang ini, kita sekarang diarahkan untuk pembelajaran itu berpusat pada murid. Jadi murid menjadi sumber belajar. Jadi di pembelajaran ini dibahas bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada penekanan berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan pada tahap perkembangan
sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dengan pergeseran paradigma ini bahwa sekarang itu model pembelajaran diusahakan atau diupayakan berpusat pada murid. Jadi tidak lagi berpusat seperti guru. Jadi contoh misalkan di masa lampau mungkin masih selaras. Kalau misalkan berpusat dengan guru, bahwa guru memberikan pembelajaran dengan metode ceramah misalkan. Nah itu artinya berfokus pada guru. Nah sekarang kita diarahkan, apalagi dengan formasi kurikulum merdeka ini, kita diarahkan agar berpusat pada murid. Jadi murid betul-betul dijadikan sebagai pusat pembelajaran. Nah untuk kaitannya dengan diferensiasi ini dibagi menjadi 3 Bapak Ibu. Jadi ada namanya diferensiasi pembelajaran, diferensiasi konten, kemudian yang ketiga itu diferensiasi proyek. Jadi ada 3 jenis. Nah, mungkin dalam proses pembelajarannya kita di sekolah ini sudah melakukan yang namanya ketiga diferensiasi ini. Namun mungkin sadar tidak sadar bahwa kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan teknik diferensiasi ini. Namun mungkin karena sekarang dikelompokkan menjadi ada yang namanya diferensiasi proses, ada diferensiasi konten, dan ada diferensiasi proyek. Nah, dalam hal mewujudkan cita-cita dari Bapak Pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwa dia mengelompokkan menjadi 6 bagian di profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada berkebinekaan global, ada gotong royong, ada mandiri, ada bernalar kritis. Nah itu bagian-bagian daripada profil pelajar Pancasila yang nantinya akan kita tuju bersama-sama melalui dengan paradigma pembelajaran baru, bahwa pembelajaran ini berfokus pada murid. Nah itu kira-kira seperti itu modelnya Bapak Ibu. Nah sekarang kita masuk di bagian kedua. Ternyata dalam teori kontrol itu ada miskonsep, ada mispemahaman, ada ilusi yang berbeda, bahwa bahwa di dalam pemikiran kita menganggap bahwa buat guru mengontrol siswa secara utuh. Ada pemahaman bahwa guru ini mampu mengontrol murid atau siswa secara keseluruhan. Namun pada dasarnya sebenarnya tidak. Kita tidak mampu untuk mengontrol seluruh murid. Kita hanya mampu mengarahkan seluruh murid. Kita tidak bisa mengontrol karena dia memiliki namanya kemampuan yang dari dalam dirinya. Nah untuk kontrol ini, di dalam kontrol ini harus muncul dari dalam diri. Artinya ada pengaruh internal atau intrinsik di dalamnya, sehingga dia bisa melakukan aktivitas berdasarkan apa yang dia sukai, apa yang dia senangi. Maka dengan miskonsep ini bahwa guru bisa mengontrol murid, ternyata tidak. Ternyata itu hanya ilusi dan kekeliruan. Bahwa kita berfungsi sebenarnya sebagai penuntut, bukan mengontrol sepenuhnya, karena kita tidak mampu mengontrol murid karena mereka memiliki kebebasan sendiri. Kemudian yang kedua, ini kembali lagi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa mampu membuat karakter anak-anak. Nah, ketika misalkan kita melakukan pengkritikan, itu menurut kita bahwa itu bisa membuat mampu menguatkan karakter peserta didik. Namun pada kenyataannya itu terjadi juga kekeliruan. Bahwa kita memang betul-betul hanya diarahkan agar menuntun murid-murid ini menjadi manusia yang bahagia, manusia yang bisa menemukan menguatkan kodratnya masing-masing. Kemudian ada ilusi lagi bahwa banyak orang dewasa
itu berhak memaksa. Ini juga menjadi bagian daripada ilusi yang menjadi kekeliruan. Karena dalam pikiran kita sebagai orang yang dewasa pasti terkadang muncul karena dengan posisi kita yang sudah dewasa merasa bahwa kita mampu mengontrol ini anak-anak yang di bawah kita. Nah, namun ternyata dalam teori kontrol itu menjadi hanya sebagai ilusi. Tidak bisa dijadikan sebagai acuan karena itu tidak benar. Ya, begitu Bapak Ibu. Kemudian yang ilusi yang terakhir di teori kontrol ini yang menjadi miskonsep adalah bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi terkadang kita melakukan berbagai macam penguatan-penguatan, namun ternyata itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan bahwa itu akan menjadi efektif dan bermanfaat. Karena murid sendiri memiliki kemampuan, memiliki keyakinan tersendiri. Makanya bukan berarti kita yang harus mengontrol dia sehingga dia bisa menjadi efektif dan bermanfaat. Kemudian selanjutnya di sini ada dibahas tentang mengubah pendekatan stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini masih berkaitan dengan teori kontrol. Di teori kontrol di sini untuk di bagian stimulus realitanya bahwa kebutuhan kita sama. Namun kalau kita kaitkan dengan teori kontrol, dia menyatakan bahwa kebutuhan itu berbeda-beda. Nah, itu memang secara keseluruhan, secara umum memang kebutuhan kita tidak sama. Benar Bapak Ibu? Nah, kebutuhan kita memang berbeda-beda. Nah, itu baru bagian pertama. Kemudian di bagian yang keduanya, di situ dibahas bahwa semua orang melihat hal sama. Namun kalau kita kaitkan dengan teori kontrol, itu ternyata juga berbeda karena semua orang memiliki gambaran-gambaran yang berbeda sesuai dengan apa yang dia jalani, apa yang dia lalui, dan apa yang dia lihat. Jadi ada beberapa miskonsep yang berkaitan dengan teori kontrol ini. Kemudian di bagian ketiga kita mencoba untuk di bagian stimulus respon tentang dunia, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun untuk di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Jadi kalau misalkan untuk di bagian stimulus kita itu beranggapan bahwa kita mampu mengubah pandangan orang supaya bisa sama dengan kita. Namun kalau di dalam teori kontrol itu berbeda. Justru di teori kontrol itu kita hanya berusaha agar memahami bagaimana pandangannya orang lain tentang apa yang kita jalani di dunia ini. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, bagian keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu kalau di bagian stimulus respon. Jadi kita menganggap bahwa perilaku buruk seseorang itu dilihat dari suatu kesalahan. Namun kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, jadi tidak semua itu kita langsung menjudge bahwa perilaku buruk orang lain itu adalah sebuah kesalahan. Tapi kita harus melihat, maksudnya kita harus lebih terbuka berpandangan. Kita harus melihat bahwa yang dilakukan dia seperti itu karena dia memiliki tujuan tersendiri dari dalam dirinya. Jadi kita tidak bisa berpandangan bahwa dia melakukan perlakuan buruk seperti itu karena dia memiliki kesalahan. Kemudian selanjutnya untuk stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Namun kalau di teori kontrol bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Orang lain tidak mampu. Makanya itu dibutuhkan motivasi dari dalam untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan budaya-budaya positif misalkan. Nah, itu yang perlu ditekankan. Karena di dalam stimulus respon dia menganggap bahwa orang lain itu bisa mengontrol orang lain. Nah, namun ternyata di dunia di teori kontrol itu berbeda. Ternyata hanya diri sendiri yang bisa mengontrol diri kita.
Nah, kemudian yang selanjutnya di bagian stimulus, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, kalau untuk di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi memang ada perbedaan yang agak signifikan antara di stimulus respon dengan di teori kontrol. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Kalau di teori kontrol kita berpikir menang dan menang. Jadi begitu pula dengan konsep sekarang, bahwa sekarang itu kita tidak bisa hanya maju sendirian. Kita harus memang berpikir bahwa kita harus maju sama-sama. Karena kalau hanya keren sendirian, maju sendirian itu tidak keren lagi untuk sekarang. Tapi kalau semuanya maju bersama-sama, itu yang menjadi kita lebih keren. Selanjutnya Bapak Ibu, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan, atau saya lanjut? Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini saya mau bertanya Pak tentang stimulus respon tentang dunia. Di poin pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kiranya Pak bisa diberikan contoh. Kemudian teori kontrol tentang dunia, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Saya hanya ingin diberikan contoh saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Jadi untuk di bagian itu di stimulus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, terkadang ketika kita melakukan proses pembelajaran, kemudian misalkan peserta didiknya kita mendapatkan hasil yang di bawah atau minimal, maka terkadang kita sebagai seorang guru untuk memaksa dia agar dia bisa lebih giat belajar, bisa lebih giat giat belajar agar bisa menghasilkan maksimal. Namun ternyata untuk di teori kontrol itu tidak dimasukkan seperti itu. Tapi ternyata agar peserta didik kita ini bisa berhasil, bisa mendapatkan hasil yang maksimal, maka kita harus kolaborasi dengan dia. Kita harus menyatu dengan dia. Bertanya misalkan apa yang menjadi kendalamu, kenapa sehingga hasil yang kau dapatkan seperti ini. Nah, itu yang mungkin yang dimasukkan dalam poin seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksakan rendah bahwa anak ini tidak pintar, anak ini nilainya rendah, maka kita harus memaksakan sesuatu agar dia bisa mendapatkan nilai yang baik. Nah, namun kita lupakan bahwa ada sisi kolaborasi yang harus kita lakukan bersama dengan peserta didik ini. Begitu kira-kira itu. Barangkali ada yang lain? Atau saya lanjutkan lagi ya? Oke, sekarang Bapak Ibu kita masuk di bagian disiplin positif. Nah, ini disiplin positif ini juga menjadi bagian daripada budaya positif yang sama-sama kita akan bentuk, akan kita buat di sekolah kita. Contoh misalkan menurut Bapak Ibu kira-kira budaya positif apa yang sudah ada di sekolahnya kita? Ada kira-kira yang bisa memberikan sampel? Kira-kira untuk di budaya positif, kira-kira apa yang ada di sekolahnya kita Bapak Ibu? Ada yang bisa memberi contoh budaya positif? Ada Bapak Ibu? Contoh sebagai stimulus bahwa kita berupaya agar peserta didik kita itu menerapkan yang namanya 5S. 5S adalah senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu kan yang kita cita-citakan bersama, bahwa itu akan menjadi budaya positif yang diajarkan ke peserta didik, yang diajarkan ke kita semua agar menjadi budaya yang di sekolahnya kita. Itu salah satu contohnya. Contoh yang kedua apa Bapak Ibu? Yang biasa kita lakukan pada saat setelah melakukan upacara. Nah, kita membiasakan untuk melakukan salaman misalkan. Itu kan bagian daripada budaya positif di sekolahnya kita. Kemudian apa lagi kira-kira? Selain itu, berdoa sebelum belajar itu adalah budaya positif. Nah, selain itu misalkan ketika peserta didik melihat sampah dia langsung ambil. Nah, kita bisa jadikan juga menjadi bagian daripada budaya positif. Karena ternyata Bapak Ibu disiplin itu yang kita selalu gambarkan bahwa berkaitan dengan namanya tata tertib.
berkaitan dengan hukuman. Ya, ketika kita mendengar kata disiplin pasti ada yang terbersih di benak kita bahwa lawan daripada disiplin ini adalah hukuman, adalah pelanggaran. Namun ternyata kata disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, berarti disiplin itu sebenarnya artinya belajar. Sesungguhnya artinya adalah belajar. Jadi semua orang dalam proses disiplinnya itu adalah dalam proses belajar. Nah, kemudian disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi berdasarkan masing-masing nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ancaman dan hukuman. Nah, kan terkadang misalkan kita untuk menerapkan disiplin positif ini, misalkan contoh kasus misalkan ketika peserta didik tidak mengikuti yang namanya upacara. Kadang di sekolah itu kan kita berikan dia pendisiplinan dengan cara misalkan menghukum dia. Nah, ini maksudnya sudah keluar daripada konsep disiplin. Ini sudah menjadi keluar dari konsep disiplin positif. Karena ternyata Bapak Ibu, disiplin yang namanya disiplin itu tidak berfokus pada hukuman. Justru hukuman itu adalah pilihan paling terakhir, ditempatkan pada posisi disiplin. Kemudian di bagian yang ketiga ini, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi memang betul-betul kita harus memunculkan motivasi dari dalamnya. Ini yang menjadi tantangan yang luar biasa sebenarnya. Ini yang menjadi semua guru, semua pendidik, ini yang menjadi tantangan yang luar biasa. Bagaimana supaya peserta didik ini bisa berperilaku yang disiplin, kemudian kedisiplinan itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya masuk di bagian materi tentang nilai-nilai kebajikan. Di nilai-nilai kebajikan ini diartikan bahwa di nilai-nilai kebajikan itu disepakati bersama, lepas daripada suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh misalkan untuk di nilai-nilai kebajikan di suatu institusi atau sekolah atau organisasi, dia dibagi atas 3 bagian. Ada yang di bagian khusus untuk profil pelajar Pancasila, kemudian ada di bagian Video Preparators program atau PEP, kemudian yang terakhir adalah keterampilan hidup atau life skill. Nah, khusus untuk yang di profil pelajar Pancasila, kita tahu bersama bahwa di situ ada yang namanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, ada gotong royong, ada mandiri, ada bernalar kritis dan kreatif. Kemudian untuk di bagian yang kedua, di bagian PEP ini, di situ ada dicantumkan tentang toleransi. Di situ juga ada dimaksudkan tentang rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kalau untuk di bagian keterampilan hidup, di situ dimasukkan adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, kemudian tidak merendahkan orang lain, serta contoh terakhir adalah memberi yang terbaik dari diri. Jadi itu nilai-nilai kebajikan yang mestinya kita munculkan di dalam diri, baik sebagai kita sebagai seorang pendidik itu diusahakan agar muncul, kemudian bisa juga nantinya akan memunculkannya kepada peserta didik. Sampai di sini ada pertanyaan lagi, Bapak? Ada tanggapan lagi? Sebelum kita masuk di bagian yang kedua, di bagian selanjutnya adalah bagian kebutuhan dasar manusia.
Ada? Atau saya lanjut? Ada Ibu Maya? Kalau tidak ada saya lanjut. Saya lanjut di bagian kebutuhan dasar manusia. Ternyata kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, itu yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau diartikan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian seluruh tindakan yang dilakukan itu memiliki pasti tujuan tertentu dan semua dilakukan dengan usaha yang terbaik. Usaha yang terbaik agar dalam kebutuhan dasar kita itu bisa terpenuhi secara maksimal atau dengan baik. Kemudian apa contoh kebutuhan dasar itu? Yang pertama dibagi menjadi 5 bagian. Ternyata di kebutuhan dasar manusia itu ada yang namanya kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian ada yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada yang namanya penguasaan, ada kebebasan, kemudian ada kesenangan. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama-sama bahwa ternyata dalam kebutuhan dasar manusia itu ternyata digolongkan menjadi 5 bagian. Ya, kemudian untuk di bagian pertama, untuk yang bertahan hidup itu dihubungkan dengan yang namanya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, itu untuk penggolongan khusus untuk bagian bertahan hidup. Nah, ini saya kira semua manusia yang ada untuk bisa menemukan 4 kebutuhan yang lainnya. Jadi pasti selalu yang bertahan hidup ini dulu yang dipenuhi secara maksimal, diramu secara baik, dikelola secara baik supaya kita bisa memperoleh makanan, bisa memperoleh pakaian, bisa memperoleh tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ketika itu terpenuhi, maka secara tidak langsung kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan itu akan mengikuti secara baik. Kemudian kalau di bagian kasih sayang, di situ dimaksudkan di bagian rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Begitu juga yang akan dirasakan oleh peserta-peserta didik kita. Pasti juga dia akan merasa ingin diterima, merasa dipedulikan, kemudian merasa ingin berbagi dan bekerja sama. Kemudian misalkan kalau kita buat dalam sebuah kasus, misalkan dalam sebuah kasus, ketika misalkan ada murid kita tidak mau mengikuti kerja bakti, tidak mau mengikuti kerja bakti, artinya di posisi kebutuhan mana yang tidak terpenuhi ketika dia misalkan tidak mau mengikuti aktivitas yang dilakukan oleh kita semua yang warga sekolah misalkan. Mungkin kita bisa masukkan dia di bagian mana kira-kira Bapak Ibu? Kalau misalkan dia tidak mau berpartisipasi ketika melakukan kegiatan kebersihan di sekolahnya kita, kira-kira dia mau masuk di kebutuhan dasar mana yang dia inginkan? Nah, kebebasan, berarti dia masuk di kebutuhan kebebasan. Artinya murid kita juga pun memiliki 5 kebutuhan ini. 5 kebutuhan ini. Jadi ketika mereka misalkan tidak mau melakukan sesuatu atau hanya melakukan hal-hal yang menurutnya dia baik, berarti dia masuk di bagian kesenangan. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau memberikan contoh? Bapak Ibu, saya persilahkan. Sambil saya minum juga. Ada pertanyaan atau ada? Oh ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan di sini, kita sebagai guru kan di dalam mengajar itu pasti banyak
karakter peserta didik yang kita hadapi. Bukan hanya 1, 2, atau 3 orang. Dari sekian siswa itu yang jelas karakter mereka itu berbeda-beda. Kita sebagai guru kadang sudah melakukan berbagai hal untuk bisa mendidik siswa ini bagaimana mereka ini bisa menghargai, bisa menerima pelajaran yang akan kita berikan kepada mereka. Tetapi pada dasarnya ada juga sebagian siswa, kadang mereka sudah diberikan tugas, sudah diberikan catatan pada saat untuk pemberian tugas tadi masih ada kadang yang tidak mau kerja tugas, masih kadang nilai mereka masih di bawah rata-rata. Padahal kalau menurut kita sebagai guru, kita sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana pembelajaran yang kita berikan ini bisa mereka simak dengan baik sehingga pada saat pemberian tugas bisa mereka isi dengan sebaik mungkin. Yang saya ingin masukkan bagaimana mendidik siswa yang memang kelakuannya pada saat di kelas sudah tidak bisa terkendali lagi. Misalkan pada saat pembelajaran dia banyak main, dia banyak bercerita, kemudian pada saat ditegur diam. Tidak lama kemudian 1-2 menit mulai lagi bertingkah. Terus hanya itu yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa sekali karena hampir semua guru menghadapi yang namanya itu. Nah, khusus untuk di pertanyaan itu, makanya dalam proses pembelajaran di awal tadi sudah disampaikan bahwa ada yang namanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, itu sebelum kita masuk di berdiferensiasi, ada yang namanya memberikan asesmen awal kepada murid untuk mengetahui gaya belajar apa yang dibutuhkan murid, gaya belajar apa yang disukai murid. Nah, di situ fungsinya asesmen. Kemudian di asesmen awal pun itu kan terbagi atas 2 untuk asesmen diagnostik. Untuk mendiagnosa peserta didik, dia ingin belajar seperti apa, dia model belajarnya seperti apa. Kan kadang murid ada yang gaya belajarnya itu secara audio, ada yang secara visual, ada secara psikomotor, ya, ada secara keterampilannya. Nah, itu yang kita sebagai guru mesti melakukan yang namanya itu. Makanya di dalam di awal tadi dibahas proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Diferensiasinya apa tadi itu? Seperti konten, proyek, dan pembelajaran itu tadi. Kalau kita sudah klasifikasi minat bakatnya anak-anak atau gaya belajar yang disukai peserta didik atau murid kita, pasti hal yang ibu rasakan ini akan berkurang. Tidak bakalan menghilangkan itu karena itu bagian daripada dinamika kelompoknya setiap sekolah. Pasti ada yang seperti itu. Kalau hilang itu agak kesulitan untuk hilang. Tapi kalau untuk mengurangi itu pasti jalannya dengan cara yang tadi. Entah itu dengan kita berkreasi, misalkan kita memilih metode belajar dengan proyek, artinya kita membuat hasil nyata. Nah, itu kita libatkan seluruh peserta didik, pasti akan seluruh peserta didik ikut berpartisipasi. Kalau dia memiliki gaya belajar yang seperti itu. Begitupun yang lainnya. Saya kira itu yang perlu kita perbanyak sebagai seorang pendidik, bahwa model, metode, gaya belajar itu memang harus diperbanyak referensi. Ketika misalkan hanya satu model misalkan, itu juga tidak salah sih. Itu tidak salah, tapi ketika misalkan itu monoton kita lakukan, pasti ada kejenuhan juga bagi murid kita. Nah, makanya perlu variasi. Sama halnya dengan kita tadi misalkan. Kalau misalkan saya dari jam 9 sampai jam 11 tadi bercerita terus, pasti Bapak Ibu juga hendak mendengar saya ini, pasti juga pusing. Makanya tadi ada diselingi dulu seperti ice breaking, makanya ada umpan balik supaya ada dinamika yang berlangsung di dalam kelompok kita ini, kelompok diskusi kita ini. Seperti itu kira-kira Ibu. Ada yang lain?
asasi manusia yang saya soroti itu di kebebasan. Seperti contoh kasus yang Bapak sudah utarakan tadi. Nah, contohnya anak yang tidak suka kerja bakti. Di sekolah kita ini, di sekolah kita sendiri itu kasus seperti itu banyak sekali atau seringkali terjadi. Nah, ini kalau kita biarkan juga terus menerus, nanti akan timbul cemburu sosial bagi siswa yang lain. Nah, untuk selama ini yang kita lakukan itu tentunya adanya pemberian sanksi. Sementara untuk penegakan disiplin sendiri, kalau berdasarkan materi yang tadi Bapak sudah paparkan itu, ternyata sanksi itu ada di poin terakhir. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita bisa mengubah perilaku anak yang sering tidak suka, atau bukan sering, selalu tidak suka kerja bakti, sehingga dia bisa merubah sikapnya untuk bisa melakukan kerjasama dengan teman-teman ketika ada kegiatan kerja bakti atau gotong royong di sekolah. Itu saja pertanyaan. Baik, terima kasih. Lagi-lagi pertanyaan yang luar biasa. Kasih aplaus dulu. Iya, jadi untuk hal-hal yang sifatnya seperti yang dicontohkan tadi, memang kita memerlukan yang namanya pendekatan-pendekatan terhadap peserta didik agar mereka bisa agar mereka ini bisa ikut berpartisipasi pada saat kita melakukan kegiatan. Meskipun misalkan dia berada di posisi kebebasannya, dia tentu ada alasannya mereka melakukan itu. Nah, itu yang kita sebagai seorang guru perlu gali. Apa yang mendasari dia sehingga seperti itu? Apa yang mendasari dia kenapa dia tidak mau ikut berpartisipasi ketika ada kegiatan kebersihan seperti itu? Jadi memang butuh kolaborasi antara murid dan guru. Tidak selalu mengacu pada yang namanya pemberian hukuman. Yang saya maksudkan tadi di disiplin itu poin terakhir adalah hukuman. Berbeda lagi yang namanya sanksi dan apa yang namanya hukuman. Kalau misalkan hukuman, contoh kasus, misalkan dalam proses pembelajaran kita ini ada yang terlambat ikut pelajaran. Kalau misalkan kita mengacu pada hukuman, berarti kita pasti akan memberi dia hukuman berdiri misalkan. Nah, atau misalkan tidak usah masuk, itu namanya hukuman. Tapi kalau kita memberi dia sanksi, artinya kita bisa memberi dia sanksi karena dia terlambat 15 menit, maka pada saat nanti keluar main dia juga harus terlambat 15 menit. Itu dibolehkan, tapi itu sifatnya sanksi. Kalau hukuman berbeda tadi kasusnya. Nah, kalau sanksi atau konsekuensi itu boleh. Misalkan di mata pelajaran olahraga misalkan, kita sudah buat kesepakatan, nanti juga akan dibahas di bagian keyakinan kelas. Kita melakukan membuat kesepakatan. Ketika dia tidak mengikuti kesepakatan yang sudah kita buat, kita boleh beri dia sanksi. Bedakan itu sanksi dengan hukuman. Nah, itu yang perlu dipilah. Nanti akan dibahas di poin terakhir. Kalau misalkan dia di kasus tidak bawa baju olahraga misalkan, sanksinya yang diberikan adalah silakan ikut juga beraktivitas di luar, tapi tidak beraktivitas berolahraga. Tapi dia ikut beraktivitas di luar, artinya dia berdiri di luar melihat apa aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman yang lain. Itu yang namanya sanksi, bukan hukuman yang saya berikan, tapi itu adalah sanksi karena dia tidak membawa kostum olahraga. Begitu. Jadi itu yang membedakan untuk pemberian sanksi dan disiplin. Oke, jadi saya lanjut lagi, Ibu. Oh ya. Maaf, Pak. Saya ini kurang menyambung pertanyaannya Ibu Nur dengan Ibu Mawar. Karena ini mengenai murid. Kalau saya nilai ini, apalagi dalam menghadapi kurikulum merdeka, dalam kurikulum merdeka itu kan kita tidak bisa tekan, harus kita maunya itu anak. Nah, bagaimana kalau sekarang ini kelas 5 dengan kelas 6 makin menjadi Pak? Ini karena baru awal kita ikut
program kurikulum Merdeka. Tapi kalau dari 1 sampai 4 belum Pak. Tapi yang sekarang ini makin jadi Pak. Mereka cuek, apalagi kalau mereka sudah tahu ini bahwa mereka itu dibiarkan. Kita memiliki makan anak-anak dia mau. Itu yang saya kelas 2 kelas ini Pak minta tolong saya bagaimana cara kita ubah. Terutama sekali ini kelas 6, dulu kelas 6 ya alhamdulillah kita ini dapat guru yang paling sabar, apalagi tahun yang lalu. Nah sekarang masih lagi ini yang naik kemarin kan sudah hampir semua Pak ini sudah menjadikan so tidak ada lagi mau menghargai guru. Nah itu yang saya bantu ini yang 2 pertanyaan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan dan jawabannya sebenarnya sesungguhnya itu kita akan bisa jawab bersama-sama, ya. Untuk kasus-kasus seperti itu sudah saya sampaikan tadi bahwa di dalam interaksinya kita sebagai guru dengan siswa itu jangan dibuatkan sekat, jangan terlalu banyak dibuatkan space, jangan terlalu banyak dibuatkan jarak antara kita dengan guru supaya dalam kita mengetahui apa keinginan dan apa kemauan peserta didik itu bisa kita simpulkan atau bisa kita buatkan bagan-bagan bahwa siswa ini dia termasuk kelompok yang ini, siswa ini bisa termasuk kelompok ini, dan begitu terusnya supaya dalam proses penanganan untuk setiap persoalan atau kasus-kasusnya itu bisa dilaksanakan secara tepat, bisa dengan misalkan masalahnya misalnya sering berkelahi, kita bisa kasih dia penanganan sesuai dengan apa masalahnya dia, supaya tidak menyamaratakan bahwa 1 kelas atau 2 kelas 5 dan 6 itu sama berlakunya. Kita tidak bisa seperti itu juga mendiagnosa. Kita harus mendiagnosa per individu karena di dalam 2 kelas itu pasti banyak orang di dalamnya. Nah itu akan berbeda-beda perilakunya. Jadi kita memang harus mendiagnosa per muridnya supaya tidak digeneralisasi bahwa kelas ini semua berlakunya seperti ini, kelas ini semua berlakunya seperti ini. Nah, supaya dalam penanganannya kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan apa menjadi masalah yang di kelas tersebut. Saya kira begitu cara-cara yang lebih efektif. Selanjutnya kita bisa diskusikan sama-sama ketika misalkan ada kasus, karena itu akan muncul ketika ada kasus. Kalau dalam persoalan perilakunya anak keseharian itu kan ada 3 yang mempengaruhi, ada keluarga, lingkungan, dan sekolah. Itu yang 3 itu yang tertunggal itu yang berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya peserta didik. Baik, Bapak Ibu saya lanjutkan lagi. Sekarang kita masuk di bagian motivasi perilaku manusia. Nah di sini ada 2 jenis motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi yang kadang muncul itu lebih banyak itu dari luar, misalkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu namanya motivasi dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu motivasi dari luar dalam hal melakukan aktivitas-aktivitas. Kemudian untuk motivasi dari dalamnya itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai orang, diri sendiri dengan nilai yang dia yakini sendiri. Jadi memang betul-betul harus muncul dari diri sendiri, dari peserta didik itu. Nah kita yang bertugas sebagai pendidik adalah bagaimana menciptakan itu, bagaimana menumbuhkan itu, bagaimana memunculkan itu. Kemudian kita menuntun, kita menggiring peserta didik ini agar memunculkan perilaku-perilaku yang lebih baik. Dan tentu saja itu tadi saya sampaikan bahwa di dalam memberi perlakuan-perlakuan ini agar perilakunya peserta didik ini tentu bukan hanya dari guru saja atau dari sekolah saja, tapi lingkungan dan lingkungan masyarakat dan lingkungan di rumah itu jauh lebih penting untuk mempengaruhi perilaku murid ini. Kemudian ini tadi yang poin ketiga. Nah ini yang dibedakan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, untuk di poin hukuman itu kadang tindakan yang dilakukan anak itu tidak terencana, tapi dia lakukan secara tiba-tiba. Maka kita juga akan kadang memberi
hukuman itu secara tiba-tiba juga. Kau berdiri di situ, kau begini, kau begitu, begitu seterusnya. Terkadang kalau poinnya adalah hukuman, pasti konsepnya akan seperti itu. Kemudian poin kedua, murid tidak tahu apa sebenarnya yang akan terjadi ketika dia mendapatkan hukuman. Nah, ketika kita misalkan kau hormat berdiri di situ, hormat 1 jam di bendera, dia tidak tahu apa sebenarnya yang dia lakukan ini, dia hormat saja begitu saja. Itu yang dimaksudkan. Kemudian sifatnya hukuman itu dia satu arah. Kemudian kalau yang terakhir itu biasanya berupa fisik dan psikis. Nah, itu yang makanya hukuman itu ditempatkan di poin terakhir karena ada dampak-dampak yang dia kumpulkan. Nah, seperti yang disampaikan tadi, kadang itu hukuman itu orientasinya ke fisik. Nah, itu yang makanya ditempatkan di poin terakhir supaya proses tumbuh kembangnya peserta didik ini tidak terganggu dengan hukuman-hukuman yang kita berikan. Kemudian untuk di konsekuensinya, ini konsekuensi biasanya dia lebih terencana. Nah, seperti yang contoh tadi, kalau dia misalkan terlambat 15 menit masuk, maka konsekuensinya adalah dia juga harus terlambat 15 menit keluar. Nah, itu yang dimaksudkan sebagai konsekuensi. Jadi tidak lagi seperti hukuman. Kemudian di situ juga kalau kita memberikan konsekuensi, kita membuat murid juga lebih nyaman. Kemudian guru juga selalu memonitor bagaimana kondisinya murid. Makanya dia di situ ada misalkan kita buat kesepakatan kelas atau sejenisnya, nah, itu bagian daripada untuk memonitor keadaannya murid. Kemudian kalau kita lakukan yang terakhir, yang restitusi, nah, kalau di restitusi dia prosesnya bisa menciptakan kondisi bagi murid itu untuk memperbaiki masalahnya. Jadi kita gali dulu apa masalahnya, apa kendalanya. Itu kalau kita melakukan bagian yang restitusi. Jadi ini kan maksudnya langkah-langkah. Ini ada yang poin hukuman, ada poin konsekuensi, ada poin restitusi. Nah, kalau di restitusi juga prosesnya itu bisa kolaborasi dengan peserta didik dalam mencari solusi atau menyelesaikan problem-problem yang dihadapi. Makanya kita namakan restitusi. Kalau konsepnya seperti itu, kalau kita pilih yang konsep restitusi. Makanya itu tadi ditekankan sekali bahwa di konsep di bagian hukuman ini ditempatkan di poin terakhir. Kalau kita bisa memecahkan setiap permasalahan atau kasus-kasus yang ada di sekolah dengan model restitusi secara secara keseluruhan, pasti peserta didik juga akan memiliki perilaku yang baik. Tapi kalau kita selalu memecahkan masalah yang atau kasus yang dihadapi anak-anak itu dengan konsep hukuman, pasti juga akan membuat murid kita menjadi tebal akan hukuman-hukuman karena sudah terbiasa. Nah, makanya dipoinkan ke poin terakhir dan kita diusahakan akan memilih konsekuensi dan restitusi. Kemudian yang terakhir adalah posisi kontrol. Ternyata di kita sebagai seorang guru itu ternyata ada posisi-posisi yang kadang kita tempatkan diri kita ketika ada kasus. Kadang misalkan kita berada di posisi penghukum. Nah, kita sebagai guru sebagai posisi penghukum. Kemudian ada di posisi pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kadang menjadi teman, kadang menjadi pemantau. Kemudian yang terakhir kadang menjadi manajer. Nah, di posisi manajer ini adalah posisi yang paling tinggi, posisi kita sebagai seorang guru. Supaya dalam proses pembelajaran, dalam proses memberikan penyampaian kepada murid ini bisa lebih maksimal agar peserta ini memiliki perilaku yang baik. Kalau misalkan untuk di posisi penghukum, ketika misalkan ada kasus, anggaplah tadi yang terlambat ikut upacara, ketika kita posisi penghukum pasti akan memberikan dia hukuman hormat, misalkan di tiang bendera. Tapi kalau ketika kita berposisi sebagai pembuat merasa bersalah, maka kita akan bertanya, kamu tahu ini sudah jam berapa? Pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu, sehingga murid itu merasa dirinya yang bersalah. Kemudian ketika kita misalkan berada di posisi teman, berarti kita berbicara seolah-olah kita berteman dengan murid ini. Misalkan apa yang menyebabkan kamu terlambat seperti ini. Tapi kalau kita berada di posisi pemantau, pasti kita melihat ini siswa ini terlambat, siswa ini terlambat. Kemudian kalau di posisi manajer, tentu kita pasti akan memanggil peserta didik itu
menanyakan apa masalahnya, apa kendalanya, kenapa sehingga bisa terlambat, kemudian solusi apa yang bisa dia lakukan. Artinya kita berusaha agar siswa ini sendiri yang mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Nah, itulah posisi tertinggi adalah posisi manajer. Nah, ini tadi yang saya sebutkan bahwa ketika melakukan permasalahan atau kasus dalam misalkan dalam melakukan kegiatan upacara, dia misalkan tidak membawa atribut lengkap, maka kita kalau di dalam posisi penghukum pasti kita akan memberi dia hukuman, misalkan hormat bendera dalam 1 jam. Tapi ketika kita merasa atau kita berposisi sebagai pembuat merasa bersalah, maka yang muncul pertanyaan adalah berapa kali Bapak harus memberikan kamu, memberitahu kamu supaya kamu bisa tidak terlambat. Kita bisa mengatakan saya sudah kecewa sama kamu karena kamu sudah sering sekali terlambat. Artinya kita membebankan murid ini supaya dia merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Kemudian ketika kita misalkan berposisi sebagai teman, maka bahasa-bahasa yang kadang kita keluarkan seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Pastikan itu bahasa-bahasa supaya kita bisa menjadi seperti teman untuk murid kita. Misalkan, tolong dong bantu Bapak bagaimana supaya kamu tidak terlambat lagi kali ini saja. Misalkan seperti itu bahasanya. Misalkan ya udah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini. Ini kalimat-kalimat yang memposisikan diri kita sebagai seorang teman bagi murid kita. Kemudian kalau misalkan sebagai pemantau, maka kita akan pasti munculkan kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu tidak apa konsekuensinya. Itu sebagai pemantau. Kemudian misalkan kita berkata setelah upacara kamu boleh beli atribut atau beli perlengkapan, misalkan di mana, misalkan kalau ada koperasi sekolah ya silakan beli di koperasi sekolah atau beli di toko. Seperti itu kalau posisi pemantau. Kemudian kalau untuk di posisi manajer, pasti akan muncul bahasa begini. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Pasti akan muncul begitu supaya kita bisa menggali apa yang menjadi kendalanya murid kita. Makanya ini penting untuk kita pahami, kemudian untuk kita ketahui bahwa ternyata kita memiliki 5 posisi. Sebagai seorang pendiri, sebagai seorang guru, bisa saja kita selalu menjadi posisi penghukum, tapi tidak bisa menutup kemungkinan di 5 posisi itu pernah semua kita tempati. Namun yang akan kita tuju adalah posisi manajer. Nah, dari semua pengalaman yang pernah kita lalui, pasti yang akan kita tuju adalah posisi manajer. Bagaimana supaya anak-anak itu bisa berperilaku yang lebih baik. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalkan contoh posisi kontrolnya Bapak Ibu seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kalau dia bahasanya seperti itu, dia masuk di posisi kontrol apa kira-kira Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Artinya anak-anak ini memiliki masalah. Kemudian kita menggunakan bahasa seperti itu. Kan tadi sudah saya sebutkan, ada 5 posisi bagi guru. Ada posisi penghukum, ada posisi membuat orang merasa bersalah, ya. Ada posisi teman, pemantau dan manajer. Kalau bahasanya seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, jadi dia posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian kalau misalkan bahasanya kamu tidak pernah benar melakukannya, kira-kira dia di posisi apa itu Bapak Ibu? Posisi kontrol apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya, kira-kira dia di posisi apa lagi? Kan di situ ada posisi penghukum, ada posisi membuat orang merasa bersalah, ada posisi teman, ada posisi pemantau, dan ada posisi manajer. Kalau misalkan Bapak Ibu mengeluarkan bahasa seperti ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, berarti dia posisinya adalah posisi Bapak Ibu ketika menggunakan bahasa ini berarti berada di posisi pembuat merasa bersalah. Berarti anak-anak diarahkan supaya dia merasa bersalah. Nah, kalau misalkan dia berada di posisi ini, Bapak Ibu berbahasa seperti ini, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, posisi manajer. Mudah-mudahan apa yang ini bisa dipahami. Kemudian di posisi ini, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah,
Nah, seperti teman. Kemudian kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira dia di posisi apa? Kalau ibu, bapak ibu berada di posisi ini, mengatakan hal seperti ini, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira ibu sebagai posisi apa itu ketika mengatakan itu? Ya? Sebagai posisi teman. Yakin teman? Teman atau pemantau? Teman atau pemantau? Ya, jadi dia berada di posisi pemantau. Dia berada di posisi pemantau. Jadi mudah-mudahan ini posisi-posisi ini kita bisa masukkan ke dalam diri bahwa saya berusaha untuk menjadi posisi guru yang manajer, pemantau, ya. Tidak menjadi posisi manajer yang posisi guru yang pertama tadi itu. Iya. Diusahakan itu di posisi teman, pemantau dan manajer. Supaya proses-prosesnya kita dalam mengarahkan peserta didik, menuntun peserta didik ini bisa lebih mudah. Kemudian yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Padahal sama-sama memiliki kesepakatan. Kenapa harus? Ini yang muncul pertanyaan banyak. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Apa kira-kira itu? Kalau menurut saya, mengapa di sini harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kalau menurut saya, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara siswa dengan guru. Sedangkan peraturan kelas itu biasanya hanya dibuat sepihak oleh guru. Itu menurut saya. Baik, jadi kasih amplop lagi dong. Karena jawaban yang disampaikan itu memang tepat sekali. Bahwa kalau kita peraturan biasanya itu yang terlibat hanya guru saja, ya. Guru menyusun peraturan. Nah, tidak melibatkan peserta didik. Tapi kalau di dalam keyakinan kelas, kita membuat keyakinan kelas, kita melibatkan mereka. Mereka yang menentukan, mereka memilih keyakinan apa yang akan mereka lakukan. Namun kita kasih kisi-kisi saja bahwa di dalam membuat keyakinan tidak ada lagi kalimat-kalimat negatif yang dimasukkan, tetapi kalimat-kalimat positif. Di dalam membuat keyakinan kita tidak boleh lagi menggunakan kata dilarang terlambat. Tidak ada lagi kalimat begitu. Jadi dilarang membuka baju ketika di sekolah, dilarang memakai sepatu. Jadi harusnya kita membuat kalimat yang positif, mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Tidak ada lagi kalimat dilarangnya, tapi mengikuti peraturan yang di sekolah. Jadi ketika dia melanggar, maka kita akan bertanya, yang mana kau langgar? Keyakinan mana yang kau tidak jalankan? Ketika dia meyakini secara maksimal, maka dia akan pasti menjawab keyakinan di bagian tidak mengikuti peraturan sekolah. Pasti akan digali lebih jauh. Maka kolaborasi antara kita dengan murid akan lebih besar. Kemudian dalam pembuatan keyakinan itu diusahakan bersifatnya abstrak, tidak langsung to the point, tapi dibuat seperti menyeluruh, dibuat secara universal. Kemudian dibuat dengan pernyataan positif, dibuat lebih mudah diingat oleh anak-anak. Jangan dibuat jangan membawa HP misalkan, atau dilarang dilarang ribut di kelas. Jadi tidak ada bahasa-bahasa begitu lagi. Jadi kita buat bahasa misalkan kalau di keyakinan kita buat di situ saling menghargai dan menghormati antar guru dan teman. Jadi tidak ada lagi kata dilarangnya, tetapi keyakinan yang dia harus yakini adalah saling menghargai dan menghormati sesama teman dan guru. Maka ketika dia melakukan pelanggaran, maka kita tanyakan keyakinan mana yang dia langgar. Padahal kan keyakinan itu sumbernya dari mereka sendiri, mereka yang membuat keyakinan sendiri. Artinya ketika mereka yang membuat kemudian melanggarnya, pasti akan efeknya ke dia itu akan lebih besar dibanding ketika peraturan.
Begitu, makanya yang dibuat adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Di segitiga restitusi, Bapak Ibu, di sini ada 3 tahapan. Di segitiga restitusi itu adalah sebuah dialog yang dijalankan oleh seorang guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Cara agar peserta didik ini bisa mandiri dan bertanggung jawab di segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Pertama, kita harus menstabilkan dulu identitasnya murid. Setelah itu kita memvalidasi tindakan salah apa yang dia kerjakan. Jadi sebelum kita memberi dia sanksi, kita stabilkan dulu dia. Meskipun misalkan dia sedang marah, kita tetap tanyakan, kenapa kau marah? Kita tetap stabilkan dulu identitasnya. Dia misalkan dia marah sekali karena diganggu. Jadi kita harus bertanya ke dia, kenapa kamu marah? Apa yang membuat kamu marah? Kita kasih lagi penguatan supaya dia stabil. Kamu wajar marah. Artinya kita tidak menyalahkan dia, tapi kita istilahnya menstabilkan dia. Kamu wajar marah ketika kamu diganggu seperti ini. Pak guru pun kalau misalkan diganggu seperti itu pasti akan marah juga. Nah itu supaya dia stabil, supaya dia bisa stabil dalam mengungkapkan semua apa yang dia alami. Kemudian setelah itu barulah kita validasi tindakan yang salah apa yang dilakukan. Misalkan karena dia diganggu sama temannya, makanya dia marah-marah, dia misalkan melempar, misalkan dia berkata-kata kasar. Nah, disitulah posisi validasi ini kita bertanya, kenapa kamu berkata kasar? Kenapa kau melempar? Apa yang menyebabkan? Seharusnya kamu tidak melakukan itu. Disitulah kita validasi. Kemudian yang proses terakhir kita menanyakan keyakinan. Karena pasti kita telah membuat keyakinan, maka kita tanyakan keyakinan mana yang kau langgar ketika melakukan perkataan yang kasar, ketika melakukan lemparan seperti itu. Nah maka dia akan secara otomatis akan menyebutkan keyakinan ini. Kemudian dari situ kita mengarahkan dia agar mencari solusinya secara mandiri. Kemudian di menstabilkan ini sudah saya jelaskan tadi bahwa berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita pasti munculkan bahasa-bahasa begini, berbuat salah itu wajar. Itu bagian daripada contoh menstabilkan identitasnya. Kemudian kita pasti selalu bilang manusia itu semua pernah berbuat salah. Itu bagian upaya kita supaya dia bisa stabil. Kemudian untuk memvalidasi tindakannya, maka kita akan bertanya, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan ini. Karena semua tindakan itu tadi dibahas di awal bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh manusia melakukannya dengan hal yang dia yakini. Berarti kita tanyakan di sini, pasti kamu punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Itu adalah bagian daripada kita memvalidasi tindakan yang dilakukan. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah ini yang poin paling penting juga. Ini poin yang bagus karena kita menanyakan keyakinan atau kesepakatan yang memang dia sudah buat sendiri. Makanya kita tanyakan nilai-nilai apa yang melanggar dari hasil kesepakatannya kita. Seperti itu seterusnya. Dalam restitusi ini ada contoh kasus. Jadi ini salah satu contoh kasus yang didemonstrasikan. Oke, jadi saya dengar di Mustafa dari teman-temanku, kalau kau ini sering tidak mau berjualan, benar tidak? Kalau diingat-ingat Mustafa kira-kira sudah berapa kali? 5 kali, sudah banyak juga ternyata Mustafa ya. Kalau misalkan kau sering tidak bawa baju olahraga ini, kira-kira kesalahan atau bukan? Kesalahan, toh? Nah, Mustafa, yang namanya kesalahan ini Mustafa manusiawi, ya, manusiawi. Jadi semua orang ini pasti sudah pernah berbuat kesalahan. Yang paling penting di sini Mustafa, bahwa kesalahan itu bisa dijadikan pelajaran, kemudian bisa membuat diri kita bisa berubah, sambil pelajaran dari kesalahan. Saudara, oke sekarang Mustafa, kita cari solusinya ini sama-sama. Kira-kira apa yang bagus untuk solusinya sekarang ya? Sekarang
kalau misalkan kau tidak bawa baju, kau tidak bawa baju olahraga, pasti ada alasan juga. Apa kira-kira alasan kenapa bisa tidak kompetitif? Selain itu apa? Oke. Kalau ada keyakinan kita, kira di keyakinan mana itu olahraga? Jadi kalau menurutku, kira-kira disiplin itu penting tidak? Oke, penting. Kalau misalkan penting, kalau misalkan disiplin itu penting, di mana kira-kira pentingnya? Kenapa bisa disiplin itu penting? Selain itu apa lagi? Supaya tidak terlambat lagi. Jadi sekarang semua dari permasalahanmu itu, dan permasalahanmu itu, kira-kira apa solusi yang bisa kau wujudkan? Selain Baik, jadi itu tadi salah satu contoh dalam proses penerapan segitiga restitusi. Namun tidak harus sekaku itu modelnya, ya. Tidak harus seperti itu caranya menyampaikan harus panggung depan kita. Tidak harus seperti itu. Yang paling penting adalah bagaimana kita terapkan langkah-langkah tadi itu. Bagaimana kita bisa menstabilkan anak-anak. Bisa saja kita melakukan hal itu dengan kita ketemu misalkan di lokasi kejadian langsung. Bisa saja kita melakukan itu, tapi dengan mengikuti langkah-langkah seperti yang disampaikan tadi di segitiga restitusi, yaitu bagaimana kita menstabilkan identitasnya anak-anak, kemudian bagaimana kita memvalidasi tindakannya, kemudian bagaimana kita menanyakan keyakinannya. Kemudian yang terakhir adalah penutup, bahwa dalam penerapan disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amon atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sebelum kita akhiri, boleh saya minta berdiri dulu. Baik, jadi sebagai closing dari kegiatan kita explain lagi dengan cara berhitung, ya. Jadi kita berhitung, ya. Jadi gerakannya begini: 1 ditambah, tangannya juga tambah. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tuntut terakhir 1, 2, mulai. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa hari ini, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan bisa menjadi pelajaran dan bisa menjadi bagian-bagian yang inspirasi agar kita bisa menjadi seorang pendidik yang baik, menjadi seorang pendidik yang bisa menuntun peserta didik kita, anak-anak kita untuk menuju kodratnya masing-masing agar dia bisa menuju kebahagiaan dan keselamatan. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Lebih dan kurangnya mohon maaf.
mohon dimaklumi. Saya akhiri dengan ucapan billahi min dzalik haq. Astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya materi diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Semoga dengan kegiatan ini menjadi sangat bermanfaat bagi kita sebagai seorang pendidik yang cerdas untuk murid. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita. Teman-teman, mari kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Siang, selamat siang. Ini sudah siang toh? Oke, jadi hari ini kita mau buat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas? Hah? Keyakinan kelas. Kalau di sekolah kita kan ada aturan sekolah, toh? Ada tata tertib. Nah, kalau yang sekarang yang mau kita buat ini adalah keyakinan, ya, keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kita menggunakan kata atau kalimat-kalimat yang positif, ya, bukan kalimat negatif. Contoh misalkan kalimat positif, ya. Jadi kita tidak lagi menggunakan kata dilarang, ya. Misalkan dilarang membuang sampah. Kalau di peraturan seperti itu kalimatnya, tapi kalau di keyakinan itu tidak seperti itu kalimatnya, ya, bukan lagi dilarang. Jadi kita menggunakan kalimat-kalimat positif. Jadi kalau misalkan contohnya dilarang membuang sampah, kira-kira apa kalimat positifnya? Nah, berarti kalimat positifnya itu adalah menjaga kebersihan kebersihan lingkungan atau kebersihan kelas. Jadi dia tidak menggunakan kata dilarang, tapi dia menggunakan kata-kata yang positif, ya. Jadi seperti itu yang kita akan buat. Keyakinan itu sama dengan peraturan sekolah, peraturan kelas, ya. Tapi yang mau kita buat ini adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bermuatan kalimat-kalimat yang
positif. Nanti Pak Guru bagikan ya satu-satu kertas seperti ini. Nah, sebentar silahkan menuliskan kalimat positif menurut kalian masing-masing. Ya, satu orang satu kalimat saja. Contohnya tadi itu, misalkan dilarang terlambat, berarti kita tidak menulis lagi dilarang, ya, tetapi kita menulis disiplin. Paham? Paham? Misalkan kalimat positifnya kalau misalkan rajin ke sekolah. Bisa membantu. Boleh. Membantu. Yang mau dibuat ini antara hubungan kita dengan kalian siswa dengan guru. Kemudian hubungan kalian siswa dengan siswa yang lain. Jadi itu kalimat-kalimat positifnya yang mau dibuat. Misalkan kalau kalimat negatifnya misalkan dilarang mengganggu teman. Apa kalimat positifnya? Menghargai, menghargai teman. Jadi itu hubungan dengan misalkan Parlan dengan Rehan harus saling harus saling menghargai. Jadi kalimat-kalimat positif begitu yang mau ditulis ya. Jadi kita akan buat nanti setelah ditulis tempel sendiri, ya, tempel sendiri di atas yang sudah Pak Guru siapkan. Nah setelah itu, kalaupun ada misalkan nanti kalimatnya yang sama atau ada kata-katanya yang sama, nanti dikumpulkan. Jadi nanti Pak Guru pilih, ya. Tapi usahakan jangan sama, jangan mencontek, ya. Nah, ini yang mau kita buat ini adalah kesepakatan. Kesepakatan yang kita yakini yang bisa kita kerjakan berkaitan dengan kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas khusus kelas 6, ya. Oke, paham? Paham? Oke, sekarang kita Pak Guru bagikan satu-satu ya. Silakan ditulis keyakinan kelasnya. Ya. Jadi sudah semua? Sudah. Jadi sini? Sudah. Oke, jadi kalau sudah sekarang kita mau tempel di keyakinan kelas, ya. Di keyakinan kelas yang Pak Guru sudah siapkan. Jadi nanti keyakinan kelas yang kalian tulis semua ini, Pak Guru nanti akan pilah dan kelompokkan. Siapa tahu atau barangkali ada yang sama kata dan kalimatnya, maka itu Pak Guru satukan saja. Jadi Pak Guru nanti pilih menjadi berapa jenis keyakinan kelas yang khusus untuk kelas 6. Oke, sekarang dimulai dari sudah Fikri. Oke, silakan ditempel Fikri. Saya akan dulu. Oke, silakan Tommy. Oke, selanjutnya siapa lagi? Rehan. Oke. Kita mau Pak Guru. Kenapa bisa tidak mau? Kenapa Rehan? Coba tempel. Jangan terbalik. Mama terbalik Pak Guru. Oh, terbalik ini Rehan nih. Ulang Rehan ini saja. Saya. Oke, Palan. Makanya kalau Rehan nih.
selanjutnya Bayu. Sudah, Mustafa sudah. Sudah Pak Guru. Ini Mutia sudah. Sabar, sini kok. Pak Guru sudah Pak Guru. Aku ikut. Oke, bebas ya, bebas. Ya, silakan. Bentar baru Pak Guru kelompokkan. Yes. Kebanyakan kuning. Hanya kita mau mengajar sama. Oke. Apa tahu? Lagi Jihan. Ini mulai dari menghargai Jangan terbalik dia aja. Terbalik kalau apa. Oke. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, jadi kalian sudah menempelkan keyakinan kelas yang kalian tulis sendiri ya. Keyakinan kelas yang kalian tulis sendiri. Sekarang Pak Guru kumpulkan ya. Pak Guru kelompokkan ya. Bertanggung jawab. Jaga keamanan. Berpakaian rapi. Belajar dengan tertib. Menghargai. Oke. Jadi setelah Pak Guru kelompokkan ya, setelah Pak Guru kelompokkan, ternyata dari hasil pikiran kalian yang kalian tuangkan ke dalam stick notes ini, kertas ini, ternyata terdapat 6 ya, 6 keyakinan kelas. Nah, ini yang akan kita terapkan di kelasnya kita ya. Jadi yang pertama adalah pengelompokan pertama tentang menghargai ya, menghargai dan menghormati. Jadi itu poin pertama ya, menghargai dan menghormati teman dan guru. Jadi itu yang harus diyakini ya, itu yang harus kalian semua yakini. Menghargai dan menghormati teman dan guru. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab terhadap tugas dan ini bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Itu yang kedua yang harus diyakini ya. Kemudian yang ketiga, menjaga keamanan kelas. Jadi kita harus yakini bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga keamanan kelas.
Kemudian yang ketiga, berpakaian rapi ke sekolah. Nah, jadi kita harus berpenampilan rapi, sopan dan rapi, ya. Kemudian yang kelima, tolong menolong dengan teman dan guru. Kemudian saling menghormati juga dan tolong menolong. Nah, jadi di sini kuncinya adalah tolong menolong. Kemudian yang terakhir, menjaga kebersihan ruang kelas bersama teman-teman. Ya. Kemudian menjalankan piket. Kelas. Ya, menjalankan piket kelas. Jadi itu adalah keyakinan yang kalian tulis sendiri, kemudian Pak Guru simpulkan, maka itu yang akan menjadi keyakinan kelas khusus untuk kelas 6. Jadi ini yang akan dijalankan, ya, dijalankan di kelas ini. Keyakinan itu yang akan dijalankan di kelas ini. Jadi ketika ada pelanggar, maka dia melanggar keyakinan yang mana? Nah, misalkan kalau dia berpenampilan tidak sopan, bajunya selalu berantakan, selalu dilepas, sepatunya dilepas, berarti keyakinan mana yang dia langgar? Berpenampilan rapi. Nah, itu. Jadi ini keyakinan untuk dijalankan, ya. Paham? Oke, jadi ini keyakinan untuk dijalankan. Yang buat keyakinan ini atau kesepakatan ini adalah kalian semua, ya. Jadi bukan hasil dari Pak Guru tunjukkan, tetapi dari hasil yang kalian tulis dan pikirkan sendiri. Paham? Kalau seperti itu, keyakinan mana yang dilanggar, Mustafa? Nah, berarti tidak tertib, tidak menjaga keamanan kelas. Oke, paham ya? Nanti keyakinan kelas ini saya berikan juga ke ibu wali kelasnya kalian. Ya? Supaya ini juga akan diterapkan di kelasnya kalian. Paham? Paham. Oke, baik. Jadi mudah-mudahan Pak Guru berharap ini bahwa keyakinan yang kita tulis ini, yang kalian tulis semua, bisa diterapkan secara maksimal, ya. Bisa diikuti secara maksimal dan diyakini. Sama kalau kita misalkan sholat. Kenapa kita sholat? Karena yakin ada Tuhan. Makanya kalian sholat. Jadi ini juga akan diyakini. Ini juga yang akan diyakini. Kenapa harus menghargai pendapat teman? Nah, supaya ketika ada diskusi, ketika ada pembelajaran, tidak ada yang saling mengganggu. Oke, paham ya? Oke, saya kira cukup untuk pembuatan keyakinan kita. Pak Guru berharap bahwa keyakinan yang kalian tulis ini, keyakinan yang kalian tuangkan di dalam kertas ini, bisa kita laksanakan sama-sama. Sepakat? Sepakat? Oke, sekarang penutup dari Pak Guru. Coba semua berdiri dulu. Kita ice breaking dulu, ya? Cara ice breakingnya begini. 1 ditambah 1 sama dengan 2, ya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ini kan? 4 ditambah 4 sama dengan 8. Oke? 8-nya itu menulis dengan gerakan badan. Oke? Paham? Ayo kita mulai. 1, 2, mulai. 1 ditambah 1 sama
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.